Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur telah kita panjatkan kepada Allah SWT, yang dimana pada hari ini kita masih diberikan kesehatan sehingga saya bisa mempresentasikan tugas bahasa Indonesia mengenai pedoman umum bahasa Indonesia. Perkenalkan, nama saya Cindy Pratiwi, NPM 210311181, Prodi Manajemen Universitas Asahan. Yang saya hormati Bapak Budi Wicaksono MPD selaku dosen pengampu Bahasa Indonesia dan yang saya banggakan teman-teman sekalian. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tugas saya mengenai fungsi dan kedudukan Bahasa Indonesia. Kedudukan dan fungsi Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia mempunyai dua kedudukan yang sangat penting, yaitu sebagai bahasa nasional dan sebagai bahasa negara. Sebagai bahasa nasional, fungsi bahasa Indonesia diantaranya adalah untuk mempererat hubungan antara suku di Indonesia. Fungsi ini sebelumnya sudah ditegaskan di dalam butir ketiga Ikrar Sumpah Pemuda 1928 yang berbunyi, "Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia." Bahasa Indonesia berkedudukan sebagai bahasa nasional yang kedudukannya berada di atas bahasa-bahasa daerah. Fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Yang pertama, pemersatu masyarakat Indonesia, yang artinya bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa untuk berkomunikasi antar masyarakat Indonesia yang berasal dari berbagai suku dan budaya. Yang kedua, sebagai identitas nasional. Bahasa Indonesia merupakan bahasa sehari-hari yang digunakan serta menjadi ciri khas untuk warga Indonesia. Yang ketiga, kebanggaan bahasa Indonesia, yang artinya bahasa Indonesia dibuat oleh orang Indonesia serta sebagai bahasa pemersatu. Yang keempat, untuk berkomunikasi masyarakat Indonesia. Secara garis besar, fungsi ini tidak berbeda jauh dari fungsi pemersatu atau bahasa pemersatu. Fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Yang pertama, bahasa resmi kenegaraan. Artinya, seluruh kegiatan kenegaraan dan penyelenggaraannya harus menggunakan bahasa Indonesia. Yang kedua, bahasa pengantar pendidikan. Di Indonesia, kegiatan belajar mengajar di sekolah dan lingkungan perguruan tinggi menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar. Yang ketiga, bahasa komunikasi tingkat nasional. Dalam hal ini, bahasa Indonesia berfungsi sebagai alat penghubung dalam kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan nasional serta kepentingan pemerintah yang lainnya. Yang keempat, bahasa media massa. Penyampaian berita lewat media massa juga menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa baku. Yang kelima, bahasa pengembangan dan pemanfaatan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Fungsi bahasa Indonesia secara khusus. Yang pertama, fungsi praktis. Bahasa digunakan sebagai alat komunikasi dan interaksi antar anggota masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, bahasa dalam fungsi budaya atau kultural. Bahasa telah digunakan untuk menyimpan, menyebarkan, dan menggambarkan kebudayaan. Yang ketiga, sebagai fungsi artistik. Bahasa telah digunakan sebagai alat untuk menyampaikan rasa estetis atau keindahan manusia melalui seni sastra. Yang keempat, sebagai bahasa fungsi edukatif. Bahasa telah digunakan sebagai alat untuk menyampaikan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi.
Yang kelima, bahasa sebagai fungsi politis. Bahasa digunakan sebagai alat untuk memusatkan bahasa dan untuk menyelenggarakan administrasi pemerintah. 6. Fungsi sebagai ekspresi diri. Bahasa telah dijadikan sebagai alat untuk mengekspresikan sebagai perasaan manusia, sehingga dengan begitu manusia mengerti akan ekspresi orang lain. Penggunaan bahasa di ruang publik. Penelitian ini membahas tentang masih banyaknya kesalahan penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik yang tidak memenuhi bahasa baku. Dalam hal ini, penulis mencoba menerapkan beberapa analisis tentang penggunaan bahasa di ruang publik yang tidak memenuhi bahasa baku dalam hal penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan yang benar, sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia. Pemakaian bahasa dan fungsi bahasa dapat ditemukan dalam berbagai macam kegiatan. Salah satunya adalah informasi pada layanan umum dan layanan niaga. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik dalam memberikan informasi, layanan umum maupun layanan niaga, masih banyak yang tidak menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia atau EBI. Penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar merupakan upaya dalam mendukung bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Baiklah, sampai di sini hasil presentasi saya. Jika banyak kekurangan saya mohon maaf. Dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.